Salam God Lovers. Ketika kita percaya dan ketika kita berharap kepada Tuhan, maka janjinya ya dan amin. Mari terus andalkan Tuhan dalam hidup kita, karena Dia Tuhan satu-satunya yang memberikan jalan keluar. Tuhan, berikanlah kuasa, jadikan aku pelangi-Mu, kelak kan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Berliku-liku kehidupan ini, jalan mana yang harus ku lalui? Rintangan dan cobaan selalu membayangi, setiap saat datang padamu. Kulayangkan pandang di awan-awan, sejenak anganku bertanya-tanya, dapatkah hati ini bagaikan pelangi, setiap saat pancarkan damai. Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, kelak kan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Oh, Yesus, Kau segalanya, tiada Allah seperti-Mu, Kau yang layak disembah. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh, Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, kelak kan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Shalom God's Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Kita sama-sama baca dari Matius 9 ayat 35-38 dengan tema tuaian banyak tapi pengerja sedikit. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus dengan belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala.
Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. The harvest truly is great. Tuaian sangat banyak sekali tetapi pekerja sedikit. Mintalah kepada yang punya tuaian supaya dia mengirimkan pekerja untuk tuaian itu. Saudara, Yesus mengatakan hari itu tuaian memang banyak. Jadi hari ini saudara mesti awake, sadar bahwa ada banyak sekali tuaian di depan saudara, di luar sana yang menanti untuk dituai. Hati Tuhan, hati Yesus adalah selalu tentang jiwa-jiwa. Makanya kalau hati Yesus adalah tentang jiwa-jiwa, ini juga harus menjadi hati saudara dan saya. Makanya dia bekerja terus, berkeliling, mengajar dari satu rumah ibadat ke tempat yang lain, rumah ibadat lain. Lihatlah bagaimana Yesus sangat peduli dengan jiwa-jiwa. Bagaimana dia mengajar, melenyapkan penyakit mereka, menyembuhkan, melepaskan. Ini yang harusnya menjadi hati saudara dan hati saya juga. Berikan kepada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang membutuhkan kasih Bapa. Ini hatinya Yesus, ini hatinya Bapa. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia memberikan. Ini hatinya Bapa dan hatinya Yesus. Maka hari ini harus menjadi hati saudara dan hati saya juga, bahwa jiwa-jiwa harus ada di dalam hati kita. Yesus lakukan apa saja untuk kepentingan ini. Makanya Yesus katakan dalam Yohanes 4 ayat 34, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Hari itu bersama dengan wanita Samaria, dia tidak makan, tidak minum walaupun lelah, capek, pas jam 12 siang, tetapi dia terus menginjil. Sehingga wanita Samaria itu menjadi penginjil pertama di Samaria. Penginjil wanita yang membuat orang banyak datang kepada Yesus hari itu. Sehingga Yesus harus menambahkan beberapa hari lagi untuk tinggal di Samaria memberitakan Injil. Jiwa yang dimenangkan untuk kerajaan Allah adalah hati Yesus. Maka itu Yesus berkata sebelum dia naik ke sorga, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Kepentingan Tuhan, hatinya Bapa, hatinya Yesus adalah jiwa-jiwa. Bahkan Roh Kudus pun diberikan. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Untuk apa? Untuk menjadi saksiku. Yes, di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Tetap kepentingannya untuk memenangkan jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Inilah yang harus saudara mengerti, bahwa tuaian banyak ada di luar sana. Ada di tempat kerja kamu, ada di rumah tangga kamu, di saudara-saudara kamu yang belum mengenal Kristus, atau mungkin orang-orang yang kecewa. Ada di tetangga-tetangga kamu, your neighbor, ada banyak sekali tuaian. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. But the problem, masalahnya adalah sekalipun itu hatinya Bapa, pengerja sedikit. Nah ini menarik, di dalam bahasa Yunani, oligos, bahasa aslinya dalam bahasa Yunani, oligos artinya tuh kadang ada, kadang tidak ada. Menjadi sedikit karena tidak selalu tersedia. Saya pernah mau masuk ke coffee shop tetapi close. Rasanya tuh nggak enak banget. Sama, kenapa banyak tuaian tetapi nggak banyak yang bisa menuai, cuma sedikit. Sedikit itu oligos. Kadang pengerja ini ada, kadang tidak ada. Tidak konsisten, tidak tersedia. Mungkin saudara pernah merasa, kok ini orang ya dulu dahsyat banget melayani, tapi sekarang nggak kelihatan. Atau mungkin kamu dan aku salah satunya. Saudara pengerja sedikit, tidak selalu tersedia. Angin-anginan, suka-sukanya. Kalau hidup lagi bagus, dia mungkin melayani Tuhan. Tapi jika tidak bagus, dia nggak mau lagi melayani. Tidak konsisten, itu yang menyebabkan tuaian banyak itu belum bisa dituai dengan maksimal. Padahal keberhasilan suatu pekerjaan saya percaya adalah konsisten. Yesus sangat konsisten. Mari kita belajar dari Yesus. Sekalipun hari itu dia bersama dengan wanita Samaria sangat letih, Yesus gak bilang, udah deh aku capek, aku gak mau dulu deh pelayanan. No, dia tetap, makananku kata Yesus adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Sekaranglah waktunya menuai. Hari ini saudara dan saya harus jadi orang konsisten. Oligos itu kadang ada, kadang tidak ada. Suka-sukanya. Mungkin masalah keuangan, finansial, masalah keluarga menghimpit kita. Tapi hari ini
mulailah sembuh dari dalam sehingga kamu apapun yang terjadi tantanganmu di depan, kamu tetap bisa stabil untuk melayani jiwa-jiwa. Sebab ini adalah panggilan setiap orang percaya, bukan cuma pendeta, tetapi setiap orang yang sudah ditebus oleh Yesus punya kewajiban untuk hidup untuk dia, yaitu melakukan kehendak Bapa, menyelesaikan pekerjaannya. Ketika Yesus mau naik ke sorga, dia bertanya kepada Petrus, apakah kau mengasihiku? Hari ini pertanyaan kepada saudara dan saya juga. Do you love me? Kata Tuhan, apakah kau mengasihiku? Jika iya, ketika Petrus berkata, kau tahu segala sesuatu, kau tahu aku mengasihimu, gembalakanlah domba-dombaku. Hari ini kamu dan aku harus sukses mengerjakan panggilan terbesar ini, yaitu melakukan kehendak Bapa, menyelesaikan pekerjaannya, menjadikan semua bangsa murid Kristus. Bukan tugas pendeta saja, semua orang percaya wajib mengerjakan ini. Kata Paulus, celakalah aku jika aku tidak menginjil. Kamu dan aku harus sukses menuai. Jadilah orang yang bertekad seperti Yesus. Apapun yang terjadi, tetap konsisten. Yesus tetap melayani. Dia punya belas kasihan yang luar biasa, sehingga 5.000 orang laki-laki makan kenyang firman Tuhan dan juga makan dari 5 roti dan 2 ikan. Saudara, Yesus gak pernah mengasihani diri sendiri. Dia konsisten untuk mengerjakan apa yang Bapa mau. Hari ini kantongmu konsisten, waktumu, energimu konsisten, apapun itu perasaanmu konsisten untuk mengerjakan panggilan ini. Sebab tuaian banyak, kasihan pengerjanya hanya sedikit. Saya berdoa kamu dan aku menjadi orang yang tersedia. Hineni, ini aku, utus aku Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini setiap kami, inilah pernyataan kami. Hineni, seperti Yesaya katakan, ini aku, utuslah aku. Kami mau Tuhan, karena apa yang kau perintahkan itu yang kami kerjakan. Jika hatimu adalah jiwa-jiwa, itu pun adalah hati kami. Tuhan, persiapkanlah. Kami minta Tuhan lebih banyak lagi Tuhan. Ada orang-orang yang rela mengerjakan panggilan ini dalam hidupnya, sehingga tuaian ini bisa kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. God's Lovers diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman untuk menjadi berkat juga bagi mereka. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.